Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi yang ke-13, yaitu mengenai konstruksi rangka batang atau KRB. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi apakah itu yang dimaksud dengan konstruksi rangka batang? Jadi konstruksi rangka batang itu adalah konstruksi yang tersusun dari batang-batang pendel sedemikian rupa sehingga dia membentuk suatu struktur yang stabil. Nah, oke. Jadi, suatu struktur konstruksi rangka batang itu disebut struktur yang stabil apabila ia terdiri dari elemen segitiga. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah batang-batang pendel atau member, sedangkan titik-titik ini adalah titik simpul atau join, yang mana dia dianggap sebagai sendi sehingga memiliki persamaan, yaitu sigma V atau gaya vertikal sama dengan 0, dan gaya horizontal yang bekerja pada titik-titik simpul ini sama dengan 0. Lalu selanjutnya ini merupakan contoh struktur rangka batang yang labil, karena di sini ada satu elemen yang bukan merupakan segitiga. Nah, ini adalah salah satu contoh konstruksi yang nyata di lapangan sebagai bentuk titik simpul. Jadi yang tadi kita lihat adalah suatu pemodelan, sedangkan pemodelan struktur, sedangkan ini adalah konstruksi nyatanya. Jadi di sini ada suatu rangka batang. Ini adalah profil baja siku yang disambung. Di sini dia dilas dengan batang lainnya berupa plat simpul. Ini sambungannya berupa sambungan las. Sedangkan untuk baja itu bisa juga dengan sambungan baut. Ini adalah dua contoh di lapangan seperti apa wujud titik simpul atau tadi join sendi tadi ya. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh konstruksi rangka batang yang biasa kita temui. Ada kuda-kuda atap, ini berupa frame atap bangunan pesawat, lalu ini jembatan rangka melengkung, rangka kuda bangunan, ini biasa seperti di pabrik-pabrik atau warehouse gitu. Lalu ini bangunan menara transmisi listrik ya, atau menara telekomunikasi, ini sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan suatu struktur rangka batang? Jadi, dalam soal rangka batang yang ditanyakan itu biasanya adalah berapa besar gaya pada batang tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pertama-tama harus mengetahui dulu apakah struktur tersebut merupakan struktur yang stabil dan bisa diselesaikan dengan analisa statis tertentu. Jadi kita tentukan dulu, kita berikan notasi pada setiap batang dan titik simpulnya, seperti gambar di yang terpampang ini. Di sini ada jumlah titik simpul atau kita beri notasi J, itu ada 8. Ini adalah titik-titik simpul. 1 sampai 8 ada 8 titik. Lalu jumlah reaksi perletakan, karena di sini perletakannya berupa roll dan sendi, maka ada 3 reaksi, yaitu reaksi horizontal dan reaksi vertikal di sendi, dan reaksi vertikal pada tumpuan roll. Lalu jumlah batang atau member itu ada 13 batang. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa setiap titik simpul itu dianggap sebagai sendi. Nah, sendi itu bisa menahan reaksi horizontal dan reaksi vertikal sehingga sigma V dan sigma H-nya sama dengan 0. Jadi setiap titik simpul sendi tadi memiliki dua persamaan, yaitu sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Sehingga jumlah persamaannya adalah 8 titik dikalikan 2 persamaan, sehingga 16 persamaan. Nah, struktur tersebut disebut sebagai struktur yang stabil dan dapat diselesaikan dengan cara analisa statis tertentu, itu apabila jumlah batang ditambahkan jumlah reaksi perletakan itu sama dengan 2 kali jumlah titik simpul.
Tadi kita punya member atau batang sebanyak 13 dan reaksi sebanyak 3 sama dengan 16, sama dengan jumlah persamaan tadi 2J, yaitu 16 persamaan. Sehingga pada konstruksi tersebut, konstruksi ini, kita bisa sebut dia sebagai struktur yang stabil dan dapat diselesaikan dengan analisa statis tertentu. Nah, untuk metode perhitungannya yang akan kita pelajari pada mata kuliah statistika ini, itu ada dua metode. Yang pertama metode analitis. Metode analitis ini juga ada dua, yaitu kesetimbangan titik simpul dan metode Ritter. Lalu metode grafis, yaitu dengan cara Cremona. Nah, sebelum kita memulai masuk ke materi selanjutnya, kita harus membuat perjanjian tanda pada setiap batang yang ada pada konstruksi, itu kita sebut sebagai batang tekan atau batang tarik. Perjanjiannya adalah sebagai berikut. Jadi kita lihat arah gaya batangnya. Apabila di sini ada suatu titik simpul dengan tiga batang, yaitu S1, S2, dan S3, di mana masing-masing memiliki arah vektor, yang mana di sini ya, S1 dan S3 ini mendekati titik kumpul, titik simpul ini, maka dia diberikan tanda negatif dan berupa batang tekan. Lalu untuk batang yang menjauhi titik kumpul, yaitu S2 di sini diberi notasi positif dan dia merupakan batang tarik. Gitu. Jadi di sini ya, S1 dan S3 adalah tekan, S2 adalah batang tarik. Oke. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.